Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diada Tika Fajrin dari kelas S1 Akuntansi 01. Di sini saya akan menyampaikan materi dalam bentuk video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pengampu Irton SE MSI. Langsung ke materi. Judul materi: Sejarah Perkembangan Konstitusi Indonesia. Apa itu pengertian dari konstitusi? Konstitusi memiliki arti landasan hukum. Landasan hukum merupakan sesuatu yang pasti ada di setiap negara. Hal ini dikarenakan setiap negara harus memiliki aturan. Landasan hukum merupakan fondasi bagi berjalannya kehidupan negara setelah ideologi negara. Konstitusi negara kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan berdirinya aturan-aturan yang lain. Aturan yang lainnya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Kita mengenal Steuvenbound teori yang menyatakan bahwa suatu peraturan memiliki hierarki. Maksudnya, peraturan yang berada di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berada di atasnya. Simpulannya, sebenarnya konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar. Karena sesuatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern sehingga pengertian konstitusi itu kemudian disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar pengaruh paham kodifikasi, sehingga setiap peraturan hukum itu harus ditulis dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Secara umum, terdapat dua macam konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi tertulis, yang kedua, konstitusi tidak tertulis. Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sejarahnya, UUD 1945 telah mengalami sejarah panjang hingga akhirnya diterima sebagai landasan hukum pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Adapun tujuan dari konstitusi, yang pertama, memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, melepaskan kontrol kekuasaan penguasa. Yang ketiga, memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya, perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi groundwork yang telah disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun UUD 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum dari konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri. Dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud untuk mengubah UUD melalui pasal 37,
Sebelumnya hal itu harus ditanyakan terlebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu sistem referendum. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku. Yang pertama, pada periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Yang kedua, periode tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Yang ketiga, periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Yang terakhir, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang. Dalam periode yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 adalah penetapan Undang-Undang Dasar 1945. Latar belakang terbentuknya konstitusi ini bermula dari janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan. Persiapan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 dimulai sejak BPUPKI didirikan pada tanggal 29 April 1945. Lewat persidangan pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan di persidangan kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Hingga akhirnya, setelah kemerdekaan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Bahan-bahannya diambil dari rancangan Undang-Undang Dasar yang dihasilkan oleh Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar, yang diajukan pada tanggal 16 Juli dalam sidang pleno Badan Penyidikan dan telah disetujui dengan beberapa perubahan yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Undang-Undang Dasar 1945 dikenal sebagai aturan pokok, sedangkan hal-hal yang perlu diatur untuk menyelenggarakan aturan pokok itu diserahkan pada undang-undang yang lebih rendah. Yang kedua, pada periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, yang isinya itu menetapkan Konstitusi Republik Indonesia yang Serikat. Perjalanan negara baru Republik Indonesia ternyata tidak luput dari rongrongan pihak Belanda yang menginginkan suatu kembali berkuasa di Indonesia. Akibatnya, Belanda mencoba untuk mendirikan negara-negara seperti Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Timur, dan sebagainya. Sejalan dengan usaha Belanda tersebut, maka terjadilah agresi Belanda I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Dalam hal ini mengakibatkan diadakannya KMB yang melahirkan Negara Republik Indonesia Serikat, sehingga Undang-Undang Dasar yang seharusnya berlaku untuk seluruh negara Indonesia itu hanya berlaku untuk Negara Republik Indonesia Serikat saja. Yang ketiga, pada periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959. Isinya penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Periode federal dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 merupakan perubahan sementara karena sesungguhnya bangsa Indonesia sejak 17 Agustus 1945 menghendaki sifat kesatuan. Maka negara Republik Indonesia tidak bertahan lama karena terjadinya penggabungan dengan Republik Indonesia. Hal ini mengakibatkan wibawa dari pemerintahan Republik Indonesia menjadi berkurang. Akhirnya, dicapailah kata sepakat untuk mendirikan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Bagi negara kesatuan yang akan didirikan, jelas perlu adanya suatu undang-undang dasar yang baru, dan kesatuan itu dibentuk suatu panitia bersama yang menyusun suatu rancangan undang-undang dasar yang kemudian disahkan pada tanggal 12 Agustus 1950 oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Republik Indonesia Serikat pada tanggal 14 Agustus 1950 dan berlakulah Undang-Undang Dasar baru itu pada tanggal 17 Agustus 1950. Periode yang terakhir yaitu periode tanggal 5 Juli 1959 sampai sekarang, yaitu penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perubahan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama pada masa 1959 sampai 1965 menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Baru. Perubahan ini dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara Orde Lama yang dianggap kurang mencerminkan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Secara umum, pokok perubahan terdiri dari amandemen pertama, yaitu pergeseran kekuasaan presiden yang dipandang terlampau kuat. Amandemen yang kedua, pemerintahan daerah, DPR dan kewenangannya, hak asasi manusia, lambang negara dan lagu kebangsaan. Amandemen yang ketiga, bentuk dan kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, impeachment, keuangan negara, kekuasaan, kehakiman. Yang amandemen keempat, DPD sebagai bagian MPR, pengganti presiden, pernyataan perang, perdamaian, perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan kebudayaan, perekonomian nasional, dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir adalah perubahan Undang-Undang Dasar. Sekian video penjelasan presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.